Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Rizkinata Bersku Bakti dari kelas Kebidanan Asiang dengan NIM 2400101174. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan buku saya yang kemarin yang berjudul Sleep Healing. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mengontrol emosi, bagaimana cara menerima diri kita, bagaimana pola asuh yang baik untuk kita, bagaimana caranya agar kita lebih bisa menerima luka masa kecil kita, bagaimana caranya kita supaya percaya diri, tidak insecure dengan perkataan orang lain yang sering sekali membuat kita kecewa, dan juga bagaimana caranya agar kita tidak hidup dengan gengsi yang besar. Nah, sini saya akan menceritakan dari halaman 151 hingga selesai. Nah, jika sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengontrol emosi, bagaimana cara menerima diri, pembahasan kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada tahap 2 ini, buku tersebut membahas tentang rasa cemas yang sering muncul dalam diri kita. Nah, cemas itu wajar karena merupakan salah satu bentuk emosi kita untuk menghadapi suatu hal atau mungkin suatu masalah yang mungkin baru pertama kali kita alami. Namun, kadang cemas juga tidak wajar jika kita mencemaskan hal-hal yang tentunya berdampak buruk untuk kita, yang terkadang tidak terlalu penting. Contohnya nih, chat kita yang gak dibalas sama teman kita, kemudian timbullah rasa cemas, apa teman aku marah ya sama aku, kenapa ya dia gak balas chat aku. Sering sekali kita cemas tentang hal tersebut. Namun kita seharusnya itu mengambil sisi positifnya saja. Oh, mungkin teman aku itu lagi gak buka HP, mungkin dia lagi sibuk. Kemudian kita juga sering cemas mengenai hal jika teman kita nih lagi ngumpul, terus teman kita itu tiba-tiba ngediamin kita. Kemudian timbullah rasa cemas itu. Kenapa ya dia diamin aku? Apa aku ada salah? Apa dia marah sama aku? Pemikiran-pemikiran negatif itu yang sering sekali membuat kita cemas. Padahal yang harus kita ambil adalah sisi positifnya. Mungkin teman kita sedang malas berbicara kepada kita, mungkin dia lagi nggak mood. Kita harus ambil sisi positifnya aja, bukan sisi negatifnya. Semua orang tentunya pernah merasakan cemas, apalagi cemas tentang masa depan. Aku sendiri sering tuh cemas tentang masa depan. Namun kalau kita cemas saja, tidak ada aksi yang kita lakukan, itu tentunya berdampak buruk juga untuk kita. Seharusnya kalau kita cemas, kita juga harus ada aksi yang kita lakukan. Kita harus mengerjakan apa sih kecemasan kita tadi. Nah, kita harus melakukan. Misal kita cemas nih tentang masa depan kita. Nah, kita harus belajar dong untuk giat, untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai masa depan kita, agar kecemasan itu bisa terbayar ke depannya. Nah, selain kita berusaha, kita juga harus berdoa. Nah, kita harus berdoa juga kepada Tuhan untuk kita, agar Tuhan selalu mendampingi kita untuk mencapai masa depan itu, untuk mencapai apa sih kecemasan-kecemasan kita itu, agar mungkin kecemasan-kecemasan itu bisa terwujud di suatu hari. Dan kita juga harus paham bahwa kita itu nggak tahu masa depan yang terbaik untuk kita. Namun terkadang apa yang terjadi memang yang terbaik untuk kita, yang udah direncanakan Tuhan untuk kita, whether we like it or not. Namun ada cara untuk menurunkan tingkat kecemasan tadi, dimana pertama kita itu harus mempunyai tujuan hidup. Agar apa sih, kita harus tanya diri kita, apa sih tujuan aku untuk hidup, agar tujuan tersebut yang kita tuju, bukan rasa cemas yang sering timbul dalam diri kita yang mungkin terkadang tidak terlalu penting. Selain cemas, kita pasti sering sekali kecewa akan diri kita. Mungkin kita kecewa karena kita gagal untuk mencapai hal, namun dari kegagalan tersebut membuat kita terpuruk, bukan malah berusaha lagi. Seharusnya yang kita lakukan adalah berusaha untuk lebih baik, bukan malah terpuruk, bukan malah menyendiri, bukan malah meninggalkan masalah-masalah tersebut.
Mungkin kita masih gagal ataupun kecewa dalam percobaan pertama, kedua, ketiga. Mungkin kita akan berhasil di percobaan keempat, dan dari kegagalan tersebut kita harus mengambil pelajarannya. Oh, kita harus melihat sisi positifnya dong, atau mungkin sisi negatifnya juga kita bisa lihat. Oh, aku gagal karena aku kurang ini nih. Oh, mungkin aku gagal di yang kedua gara-gara kurang ini. Dengan kegagalan tersebut seharusnya kita bisa menjadikannya pelajaran agar kita lebih bisa lagi mengupgrade diri kita, berusaha lagi semaksimal mungkin agar di percobaan berikutnya kita bisa lebih berhasil lagi. Nah, selain itu kita sering juga menjadi orang yang gak enakan, sering merasa bersalah akan satu hal. Namun kita juga harus tahu apa sih penyebab dari rasa bersalah ini. Terkadang rasa bersalah tersebut menjadi beban tersendiri dalam diri kita. Seperti contohnya kita mendaftar satu hal nih bareng nih sama teman kita berdua, terus kita lulus, terus teman kita nggak lulus, ada dong pasti rasa kayak kasihan, kemudian rasa bersalah. Oh, kenapa ya aku lulus, dia nggak lulus? Ada pasti rasa tersebut muncul dalam hati kita. Hal tersebut merupakan hal yang tidak paling enak yang terjadi dalam diri kita. Namun selain sering merasa bersalah, kita juga sering tuh merasa diri kita nggak pernah. Padahal kita udah melukai hati orang lain nih. Terus kita menganggapnya, kenapa ya dia marah sama aku? Padahal aku benar loh. Nah, mungkin aja kita udah ngelukain hatinya. Namun terkadang kita anggap hal itu sepele. Mungkin perkataan kita yang kita anggap tadi main-main nih, yang kita anggap bercanda, ternyata udah menyakiti teman kita itu. Jadi untuk berbicara, untuk bercanda, kita juga harus melihat orangnya, melihat situasinya. Mungkin dia mungkin nggak semua orang bisa kita ajak untuk bercanda, karena semua orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda juga tentunya. Kemudian kalian pernah nggak sih berpikir bahwasannya kalian itu nggak berguna? Terus kalian pernah nggak sih berpikir untuk mengakhiri hidup kalian? Kalau pernah, berarti kalian pernah di fase depresi. Memang banyak kejadian di hidup ini yang begitu menyedihkan. Namun ada juga seseorang yang terkadang menganggap kejadian-kejadian yang melukai hatinya itu menganggapnya sebagai hal yang sepele. Kayak dia itu udah tersakiti, namun dia itu nggak mau mengungkapkan ataupun mengekspresikan emosinya. Jadi dia lebih memilih diam, nggak mau cerita. Nah, orang tersebut adalah orang yang paling berbahaya. Kenapa? Karena suatu hari kalau emosi itu sudah tertabung, tersimpan di dalam hatinya begitu banyak yang emosinya ini nggak pernah diluapkan nih. Mungkin suatu hari ada satu kejadian yang begitu melukai hatinya, di mana emosi ini bisa pecah dan menjadi bom waktu tersendiri dalam dirinya. Dan bisa saja dia nanti lebih bisa memilih untuk mengakhiri dirinya karena dia udah nggak bisa lagi mengontrol emosinya. Jadi kita sebagai manusia, kita juga harus cerita nih apa kesedihan kita, apa sih yang sedang kita alami. Kita harus punya tempat untuk cerita. Mungkin kita terkadang malu untuk cerita kepada teman kita. Namun selain takut, mungkin kita malu karena takut diejek, takut dibilang lebay, takut dibilang alay. Kalau kita memang takut, kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan cara lain. Kita bisa menulis, kemudian dimana kalau kita menulis itu, kita lebih bisa meluapkan emosi kita, yang dimana nantinya cuman kita yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang kita alami. Namun dengan begitu, kita nantinya lebih bisa lega akan masalah-masalah yang sedang kita alami. Nah, jika kita nih malas untuk menulis atau bercerita tadi kepada teman kita juga bisa tuh cerita kepada Tuhan. Karena cerita kepada Tuhan itu adalah tempat cerita paling seru, karena Tuhan tahu apa sih
bagaimana keadaan kita, apa sih yang kita butuhkan. Jadi kalau kita nggak punya teman, nggak punya malas untuk menulis, kita bisa cerita kepada Tuhan. Nah, hal yang paling berkesan dari buku tersebut yaitu terdapat pada halaman 220, di mana di sini dikatakan, carilah alasan hidup terbaik yang bisa membuat kita terus sanggup menjalani hidup ini. Nah, maksudnya dari kalimat tersebut di mana kita diajak untuk menjadi seseorang yang tidak pantang menyerah, karena banyak alasan di dunia ini untuk tetap hidup. Mungkin kita menganggap diri kita terkadang tidak berguna, namun kita harus memikirkan juga bagaimana sih perasaan orang di dekat kita di saat kita pergi, di saat kita tidak punya alasan hidup lagi dan kita memilih untuk mengakhiri hidup kita. Bagaimana nanti perasaan orang tersebut ketika kita pergi? Kita harus memikirkan mereka juga. Jadi jika kita hampir menyerah, kita harus ingat apa sih alasan kita hidup, karena alasan untuk hidup di dunia ini, di dunia yang kejam ini tentunya bukan hanya satu, tentunya sangat banyak. Jadi kita harus mengingat apa alasan kita untuk hidup di dunia ini. Nah, baiklah, adapun pesan dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari buku tersebut, yang dimana hiduplah dengan membangun banyak harapan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri akan kegagalan kita, karena mungkin di satu sisi kita masih gagal, tapi percayalah ada hal terbaik yang akan kita terima ke depannya. Kemudian kita harus menjadi seseorang yang lebih mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan kita harus lebih bisa mulai belajar untuk mengurangi perasaan cemas dalam diri kita. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang lebih pede, tidak insecure dengan perkataan orang lain kepada kita yang sering menjatuhkan kita. Kemudian pembelajaran yang dapat kita ambil, kita tidak boleh menyalahkan orang lain tanpa kita tahu apa masalah sebenarnya yang terjadi, dan kita juga harus menjadi orang yang lebih terbuka lagi. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari buku tersebut, di mana buku tersebut mengajak kita untuk sembuh dari luka masa kecil kita, untuk lebih bisa sembuh dari diri kita yang selama ini terpuruk, untuk lebih bisa bangkit lagi dari masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, dimana tentu semua orang tentunya mempunyai luka yang berbeda dan cara penyembuhannya juga tentunya berbeda-beda, yang dimana yang pertama, cara penyembuhan luka dalam diri kita itu kita harus tahu dulu apa sih yang membuat kita terluka, apa sih masalahnya. Mungkin dalam keluarga di mana kita sering, yang tadinya pendapat kita sering tidak diterima oleh orang tua kita, kita harus bisa mengubah cara pandang kita juga. Oh, kenapa ya orang tua aku sering nggak mendengarkan aku, sering tidak menerima pendapatku. Mungkin ada alasan tertentu dari orang tua kita yang membuat mereka tidak menerima pendapat kita. Kemudian kita juga harus lebih bisa mengontrol emosi kita, dan kita juga harus lebih bisa untuk membuang pikiran-pikiran negatif tentang diri kita dan mulai mengubah pola pikir kita. Dari buku tersebut, kita juga diajak untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Baiklah, sekian dari cerita saya. Healing bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang utuh. Diri yang diterima, jiwa yang sembuh. Terima kasih.